Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Hafizah Rahma, NIM 22011173, akan memenuhi tugas pengantar kewirausahaan tentang konsep dasar kewirausahaan. Pertama, bagaimana menjadi kewirausahaan? Hal utama yang mendasarinya adalah memiliki pemikiran untuk berubah, seperti dari perubahan cara berkomunikasi, cara berpikir, cara memandang hidup, ingin menjadi bos, menciptakan lapangan kerja baru. Kita harus memiliki perubahan untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun, lebih baik dalam berkarya, lebih baik dalam bekerja, lebih baik dengan lingkungan. Perubahan dapat dimulai dari hal kecil, yaitu ubahlah perilaku Anda. Kemudian, jika Anda ingin perubahan yang lebih besar, maka ubahlah pola berpikir Anda seperti pemikiran ingin menjadi wirausahawan. Kita hidup di tengah kehidupan yang serba instan. Pemikiran serba instan inilah yang dapat menghambat kita untuk merubah hidup menjadi lebih baik, seperti keinginan menjadi wirausahawan. Wirausahawan tidak akan terwujud dengan instan. Kita harus merasakan proses sakit, jatuh bangun agar menjadi kokoh. Hal ini merujuk pada hukum wirausahawan, yaitu jalan pintas bukan suatu terobosan, melainkan upaya untuk orang-orang yang ingin bersenang-senang demi menghindari ujian-ujian dalam hidupnya. Terdapat dua budaya yang sudah mati, tetapi masih dapat kita hidupkan kembali. Di antaranya budaya malu, karena tidak bekerja. Ketika budaya malu sudah habis, tibalah keinginan serba instan. Bagaimana semua berhasil dengan cepat. Namun, ketika ada sesuatu yang menuntut energi besar, tidak mampu melakukannya. Karena energi yang diperlukan melalui proses yang panjang, kemampuan berpikir yang kuat, tenaga yang besar. Dulu, ketika orang bekerja memandikan tanah dan keringat. Kini, tanah dan keringat adalah sesuatu yang dihindari manusia. Dua budaya tersebut kini telah hilang. Dalam konsep berwirausahawan, kita harus membangun budaya malu. Malu menjadi bawahan, malu digaji orang. Yang kedua adalah energi bahwa wirausahawan yang sukses itu dari bawah, yang bermandikan keringat dan tanah, dikarenakan usaha yang maksimal. Wirausahawan harus merasakan proses yang akan mengajarkannya. Apa itu konsep kewirausahaan? Kewirausahaan. Yang pertama, dalam wirausahawan atau wiraswasta dituntut kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan-kegiatan usaha atau create, yaitu usaha untuk menciptakan. Orang-orang yang ingin menjadi wirausahaan atau wiraswasta adalah orang-orang yang tidak pernah diam, tidak pernah menunggu, tetapi mencari dan melakukan aktif, kreatif, dan inovatif. Tidak banyak orang yang seperti itu. Di Indonesia saja terdapat 0,18% kewirausahaan, lebih sedikit dibanding Singapura, yaitu 1,7% kewirausahaan, dengan penduduk yang lebih sedikit. Budaya, cara kerja, produktivitas, bahkan pendidikan orang Indonesia jauh di bawah mereka. Konsep selanjutnya adalah bahwa kemampuan menciptakan memerlukan kreativitas dan inovasi. Jadi, kewirausahaan atau kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan, mengcreate. Hal ini harus dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dan itu harus terus berlanjut, terus-menerus seperti siklus. Tuntutan sebagai kewirausahawan itu harus terus-menerus, tidak boleh berhenti untuk berpikir, berimajinasi, melakukan inovasi. Kita dapat berpikir bagaimana menjual barang yang ada menjadi sesuatu memiliki nilai jual yang berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mulailah belajar, mengcreate, bertanya lebih banyak, berdiskusi lebih banyak, berpikir lebih banyak, memunculkan ide-ide yang kreatif. Konsep selanjutnya dari kewirausahaan adalah bahwa kewirausahaan itu merupakan suatu kreativitas
yang akan memberi kontribusi tidak hanya untuk kita, tapi juga orang lain. Karena wirausahawan itu nantinya akan membuka peluang untuk orang lain bekerja. Potensinya sebagai kewirausahawan, Anda dipersiapkan sebagai pemimpin, bukan bawahan. Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah indikasi-indikasi seseorang memiliki potensial. Terdapat jenis-jenis wirausaha. Yang pertama, necessity entrepreneur. Menjadi wirausaha karena adanya keterpaksaan atau desakan kehidupan. Yang kedua, replicative entrepreneur, yaitu meniru bisnis-bisnis orang lain yang sedang tren, sehingga rawan terhadap saingan. Oleh karena itu, wirausahawan harus siap akan hal tersebut agar tidak jatuh. Yang ketiga, innovative entrepreneur. Wirausaha inovatif yang berpikir kreatif, menciptakan sesuatu dengan melihat berbagai macam peluang dan terus meningkatkan, memperbaiki, dan mengembangkan sehingga tidak akan mati, malah akan terus berkembang. Solusinya untuk hal tersebut yaitu, pertama, dalam dunia pendidikan, diadakannya mata kuliah kewirausahaan yang akan mengajari mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi kewirausahawan yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, entrepreneurship Indonesia harus ditingkatkan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.